لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini, kita kembali melanjutkan kisah agung perjalanan hidup Rasulullah dalam Sirah Nabawiyah bagian ke-18. Simaklah hingga akhir agar hikmah-hikmahnya dapat kita ambil dengan baik. Dan jangan lupa tinggalkan saran atau komentar yang membangun. Mari kita mulai kisah penuh makna ini bersama-sama. Perang Bani Kainuka. Pada perjanjian yang lalu yang diadakan oleh Rasulullah dengan orang-orang Yahudi, telah disebutkan bahwa beliau dan kaum muslimin sudah berusaha untuk melaksanakan isi perjanjian tersebut. Tetapi sebaliknya, orang-orang Yahudi tak ada seorang pun yang mematuhi isi perjanjian. Mereka selalu melakukan pengkhianatan sehingga meresahkan kaum muslimin. Ibnu Ishaq berkata, Syas bin Qais, seorang tokoh Yahudi yang sangat kufur dan sangat membenci serta dengki kepada kaum muslimin, melewati beberapa orang sahabat Rasulullah SAW dari kabilah Aus dan Khazraj yang berada dalam suatu majelis yang telah menyatukan mereka. Mereka sedang berbincang-bincang di dalam majelis tersebut, melihat persatuan dan hubungan baik sesama mereka di atas dasar Islam telah membangkitkan kemarahan Syas bin Qais. Dia berkata, para tokoh telah bersatu di negeri ini. Demi Allah, saya tidak akan bersama mereka apabila para tokoh mereka bersatu di negeri ini karena suatu ketetapan. Ia kemudian menyuruh seorang pemuda Yahudi yang ikut bersamanya untuk mendatangi mereka dengan mengatakan, datanglah kepada mereka dan duduklah bersama mereka. Kemudian ingatkan akan peristiwa Bu'ats dan peristiwa-peristiwa sebelumnya, dan alunkan kepada mereka beberapa syair yang berisi tentang pertengkaran mereka. Pemuda Yahudi itu pun melakukannya, maka kaum muslimin ketika itu menjadi bertengkar, sampai dua orang dari dua kabilah itu melompat ke atas suatu kendaraan, lalu terjadi perang mulut. Dua kelompok tersebut menjadi marah semuanya dan berkata, telah kami lakukan janji kalian yang menyakitkan. Senjata, senjata. Mereka lalu keluar mendatangi lawannya dan hampir terjadi peperangan. Peristiwa tersebut sampai kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah bersama para sahabat mendatangi mereka seraya mengatakan, wahai kaum muslimin, ingat Allah, Allah. Apakah kalian menyerahkan seruan jahiliyah sementara aku masih di tengah-tengah kalian? Setelah Allah menunjukkan kalian kepada Islam dan memuliakan kalian dengannya, memutuskan kalian dari perkara jahiliyah, menyelamatkan kalian dari kekufuran, dan menyatukan hati kalian. Mendengar itu semua, akhirnya kaum muslimin pun sadar bahwa apa yang terjadi itu merupakan tipu daya syaitan dari musuh mereka. Mereka kemudian menangis dan saling berangkulan antara kaum Aus dan kaum Khazraj. Kemudian meninggalkan tempat bersama Rasulullah SAW dengan penuh ketaatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memadamkan dari mereka tipu daya musuh Allah, yakni Ibnu Qais. Itulah apa yang dilakukan dan diupayakan oleh Yahudi untuk menimbulkan keresahan dan permusuhan di tengah-tengah kaum muslimin dan menghalangi jalan dakwah Islam. Dalam hal ini, mereka memiliki berbagai program. Mereka menebarkan berbagai isu, beriman pada pagi hari dan kufur di sore harinya, yakni untuk menanamkan benih-benih keraguan di dalam hati kaum yang lemah. Mereka mempersempit jalan-jalan kehidupan terhadap orang yang memiliki hubungan keuangan dengan mereka. Apabila mereka mempunyai tanggungan hutang kepada orang mukmin dan tidak dapat melunasinya, mereka mengatakan, sesungguhnya hutangku kepadamu hanya kubayar ketika kamu masih berada di atas agama nenek moyangmu. Apabila kamu telah keluar dari agama nenek moyangmu, tidak akan kubayar lagi.
Mereka melakukan itu sebelum perang Uhud. Sekalipun mereka terikat perjanjian dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah dan para sahabat tetap bersabar atas hal itu semua, agar mereka mau sadar di samping untuk mewujudkan keamanan di dalam negeri. Tetapi mereka tidak melihat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menolong orang-orang yang beriman di medan Badar, dan mereka telah memiliki kekuatan dan kewibawaan orang-orang yang jauh maupun yang dekat. Maka mereka menyatakan kejahatan dan permusuhannya secara terang-terangan. Orang Yahudi yang paling dengki dan paling jahat adalah Ka'ab bin Ashraf. Sebagaimana halnya Bani Qainuqa, merupakan kelompok yang paling jahat di antara ketiga kelompok Yahudi. Bani Qainuqa tinggal di dalam Madinah. Profesi mereka adalah tukang sepuh dan pembuat bejana. Dengan profesi tersebut, setiap orang dari mereka memiliki alat-alat perang. Adapun jumlah prajurit mereka adalah 700 orang. Mereka adalah Yahudi Madinah yang paling berani dan Yahudi pertama yang melanggar perjanjian. Ketika Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin di Badar, ulah mereka semakin brutal. Mereka membangkitkan keributan dengan mencela dan mengganggu setiap muslim yang mendatangi pasar mereka, sampai mereka berani mengganggu para wanita kaum muslimin. Tatkala kejahatan mereka sudah memuncak, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan mereka, menasihati mereka dan mengajak mereka kepada kebenaran. Tetapi kejahatan dan kesombongan mereka semakin menjadi-jadi. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan dari jalur Ibnu Abbas radhiyallahu an, ia berkata, setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berhasil menundukkan orang-orang Quraisy dalam perang Badar, beliau mengumpulkan orang-orang Yahudi di pasar Bani Qainuqa dan bersabda, "Wahai orang-orang Yahudi, masuk Islamlah sebelum kalian ditimpa oleh apa yang telah menimpa kaum Quraisy." Mereka mengatakan, "Hai Muhammad, janganlah engkau membanggakan kemenangan terhadap kaum Quraisy. Mereka itu tidak mengerti ilmu peperangan. Seandainya kami yang engkau hadapi dalam peperangan, niscaya engkau akan mengetahui siapa sebenarnya kami." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya, "Katakanlah kepada orang-orang yang kafir, kamu pasti akan dikalahkan di dunia ini dan akan digiring ke dalam neraka jahanam, dan itulah tempat yang seburuk-buruknya." Al-Quran Surah Ali Imran ayat ke-12. Sesungguhnya telah ada tanda bagi kamu pada dua golongan yang telah bertemu, yaitu bertempur. Segolongan berperang di jalan Allah, dan segolongan yang lain kafir, yang dengan mata kepala melihat seakan-akan orang-orang muslimin dua kali jumlah mereka. Allah menguatkan dengan bantuannya siapa yang dikehendakinya. Sesungguhnya pada demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai mata hati. Al-Quran Surah Ali Imran ayat ke-13. Makna jawaban dari Bani Qainuqa itu merupakan pernyataan terbuka untuk berperang. Tetapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menahan amarahnya dan bersabar. Demikian pula kaum muslimin. Mereka menunggu sampai orang-orang Yahudi berbuat kejahatan melampaui batas. Orang-orang Yahudi dari Bani Qainuqa bertambah berani. Tidak lama kemudian, mereka berbuat kerusuhan di Madinah. Mereka berusaha untuk membinasakan kaum muslimin dan menutup celah-celah kehidupan mereka. Diriwayatkan oleh Ibnu Hisham dari Abu Aun bahwasanya seorang wanita Arab datang ke pasar Bani Qainuqa untuk menjual barang dagangannya. Dia mendatangi tukang sepuh dan duduk di sana. Tiba-tiba beberapa orang Yahudi menginginkan wanita itu untuk membuka penutup mukanya. Tetapi wanita itu menolak. Tanpa diketahui oleh wanita itu, secara diam-diam, tukang sepuh itu menyangkutkan ujung pakaian yang menutup seluruh tubuh wanita Arab itu pada bagian punggungnya. Ketika wanita itu berdiri, terbukalah aurat bagian belakangnya. Orang-orang Yahudi yang melihatnya tertawa terbahak-bahak. Wanita itu kemudian berteriak meminta pertolongan.
Mendengar teriakan itu, salah seorang dari kaum muslimin menyerang tukang sepuh Yahudi itu dan membunuhnya. Orang-orang Yahudi yang berada di tempat itu kemudian mengeroyoknya dan membunuhnya. Peristiwa itulah yang menyebabkan terjadinya peperangan antara kaum muslimin dan orang-orang Yahudi dari Bani Qainuqa. Melihat peristiwa biadab yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dari Bani Qainuqa, Rasulullah hilang kesabaran. Rasulullah menyerahkan urusan Madinah kepada Abu Lubabah bin Abdul Munzir, menyerahkan bendera kaum muslimin kepada Hamzah bin Abdul Muttalib, dan bersama tentara Allah, beliau berangkat menuju Bani Qainuqa. Ketika Yahudi dari Bani Qainuqa melihatnya, mereka segera berlindung di dalam benteng-benteng mereka. Kemudian kaum muslimin mengepung mereka dengan ketat, yaitu pada hari Sabtu pertengahan bulan Syawal, tahun kedua Hijriyah. Pengepungan itu berlangsung selama 15 hari, sampai awal bulan Zulqaidah. Allah Subhanahu wa Ta'ala timpakan rasa takut di dalam hati mereka. Akhirnya mereka menyerah dan bersedia menerima hukumannya yang akan diputuskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menyangkut budak, harta, istri, dan anak keturunan mereka. Ketika itu bangkitlah Abdullah bin Ubay bin Salul memainkan peran kemunafikannya. Dia mendesak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar memaafkan mereka dengan mengatakan, "Wahai Muhammad, perlakukanlah para sahabatku ini dengan baik. Mereka adalah para sekutu kabilah Khazraj yang salah seorang pemimpinnya adalah Abdullah bin Ubay." Permintaannya itu tidak ditanggapi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Ubay mengulangi lagi permintaannya, tetapi beliau berpaling darinya. Sambil memasukkan tangannya ke dalam baju besinya, lalu Rasulullah bersabda kepadanya, "Tinggalkanlah aku." Wajah Rasulullah memerah dan tampak berubah, lalu berkata lagi, "Celakalah engkau, tinggalkanlah aku." Tetapi sang munafik tersebut tetap saja pada keinginannya dan berkata, "Tidak, demi Allah aku tidak akan meninggalkan engkau sebelum engkau memperlakukan para sahabatku itu dengan baik. 400 orang tanpa perisai dan 300 orang bersenjata lengkap yang telah membelaku terhadap semua musuh-musuhku itu. Apakah engkau habisi nyawanya dalam waktu sehari? Demi Allah, aku betul-betul mengkhawatirkan terjadinya bencana itu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperlakukan si munafik tersebut yang baru sebulan menampakkan keislamannya dengan memberikan perhatian kepadanya. Rasulullah serahkan orang-orang Yahudi itu kepadanya dengan syarat mereka harus keluar dari Madinah dan tidak boleh hidup berdekatan dengan kota Madinah. Mereka pun keluar menuju daerah di sekitar Syam, dan tidak lama kemudian sebagian besar dari mereka meninggal dunia. Perang Sawik. Ketika Safwan bin Umayyah, orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik melakukan makar, Abu Sufyan berpikir untuk melakukan suatu tindakan yang kecil resikonya, tetapi jelas pengaruhnya. Ia berupaya untuk segera melakukan tindakan untuk memelihara kedudukan kaumnya dan menunjukkan kekuatan mereka. Abu Sufyan bernazar tidak akan membasahi rambutnya dengan air karena junub sebelum menyerang Nabi Muhammad. Maka ia pun keluar membawa 200 tentara untuk memenuhi nazarnya. Mereka tiba di suatu terusan yang menghadap ke Gunung Naim. Dari Madinah sekitar 1 barid atau 12 mil. Tetapi ia tidak berani menyerang Madinah secara terang-terangan. Ia melakukan suatu tindakan seperti tindakan pembajakan, yaitu memasuki pinggiran Madinah secara sembunyi-sembunyi di tengah-tengah gelapan malam. Dia mendatangi Huyai bin Al-Khattab dan meminta dibukakan pintu. Namun Huyai tidak mau dan merasa ketakutan. Kemudian ia mendatangi Salam bin Mushkam, yakni pemimpin Bani Nadir pada saat itu. Setelah meminta izin kepada Salam bin Mushkam, ia pun diberi izin, diberi minum khamar, dan memperoleh informasi tentang keadaan kaum muslimin pada saat ini darinya.
Peristiwa tersebut sampailah ke telinga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah segera mengejar Abu Sufyan dan kawan-kawannya. Akan tetapi, mereka segera melarikan diri dengan sangat cepat. Mereka melemparkan bekal makanan mereka yang berupa tepung ataupun sawit dalam jumlah yang banyak untuk memperingan beban agar dapat lari lebih cepat lagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun sampai di Qarqaratul Qadar, kemudian kembali pulang. Dan kaum muslimin membawa tepung, yaitu sawit yang dilemparkan oleh orang-orang kafir itu. Sehingga peristiwa ini dinamakan dengan Perang Sawit. Peristiwa ini terjadi pada bulan Zulkaidah, tahun kedua Hijriyah, 2 bulan setelah peristiwa Badar. Dalam perang ini, Rasulullah menyerahkan urusan Madinah kepada Abu Lubabah bin Abdul Munsir. Perang Zi'ammar. Peperangan ini merupakan operasi militer terbesar yang dipimpin oleh Rasulullah SAW sebelum Perang Badar. Peristiwa ini terjadi pada bulan Muharram tahun ketiga Hijriyah. Adapun faktor penyebabnya adalah intelijen Madinah menyampaikan berita kepada Rasulullah SAW bahwa ada sekelompok besar dari Bani Sa'labah dan Maharib berkumpul untuk melancarkan serangan di pinggiran Madinah. Maka Rasulullah SAW mendorong kaum muslimin untuk keluar berperang. Kemudian keluarlah beliau membawa 450 tentara yang berkendaraan maupun yang berjalan kaki. Rasulullah menyerahkan urusan Madinah kepada Utsman bin Affan. Di tengah-tengah perjalanan, mereka menangkap seseorang dari Bani Sa'labah bernama Jabbar. Ia pun dibawa kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah menyerukan Islam kepadanya dan ia pun masuk Islam. Kemudian dibolehkan bergabung bersama Bilal dan menjadi penunjuk jalan pasukan kaum muslimin menuju daerah musuh. Musuh bercerai-berai di puncak-puncak gunung ketika mendengar kedatangan pasukan kaum muslimin. Nabi SAW bersama pasukannya sampai di tempat berkumpulnya mereka, yaitu di wilayah Zi'ammar. Di sana Rasulullah SAW tinggal selama sebulan penuh, yaitu bulan Safar tahun ketiga Hijriyah, untuk menunjukkan kekuatan kaum muslimin kepada orang-orang Arab Badui dan agar mereka merasa takut. Setelah itu Rasulullah SAW pun kembali ke Madinah. Pembunuhan Ka'ab bin Al-Ashraf. Ka'ab bin Al-Ashraf adalah seorang Yahudi yang paling keras memusuhi Islam dan kaum muslimin. Paling keras gangguannya kepada Rasulullah SAW dan menyerukan untuk memerangi Rasulullah. Ka'ab bin Al-Ashraf berasal dari kabilah Ta'i dari Bani Naban dan ibunya dari Bani Nadir. Ia adalah seorang yang kaya raya. Di kalangan orang-orang, ia terkenal dengan ketampanannya dan juga seorang penyair. Bentengnya terletak di sebelah tenggara Madinah di belakang perkampungan Bani Nadir. Ketika pertama kali mendengar berita tentang kemenangan kaum muslimin dan terbunuhnya para pemimpin Quraisy di Badar, ia berkata, "Apakah berita ini benar? Mereka itu adalah para pemimpin orang-orang Arab dan raja manusia. Demi Tuhan, seandainya Muhammad dan para sahabatnya berhasil menundukkan mereka, perut bumi ini sungguh lebih baik daripada punggungnya." Tatkala kebenaran berita tersebut sudah dapat dipastikan, musuh Allah tersebut tergerak untuk mencaci Rasulullah SAW dan kaum muslimin, memuji musuh-musuh kaum muslimin dan membangkitkan mereka untuk memusuhi kaum muslimin. Ia tidak puas dengan sekedar berbuat seperti itu, sehingga ia pun mendatangi orang-orang Quraisy dan singgah di tempat Al-Muttalib bin Abi Wada'ah As-Sahmi. Di sana ia mengalunkan syair-syair ratapan para korban Badar dari kaum musyrikin yang dimasukkan ke dalam sebuah sumur Badar. Dengan demikian, ia dapat membangkitkan kemarahan anak cucu mereka dengan kedengkian mereka terhadap Nabi SAW, serta mengajak mereka untuk memeranginya.
Ketika berada di Mekah, Qa'am ditanya oleh Abu Sufyan dan kaum musyrikin, "Mana yang lebih engkau sukai, agama kami atau agama Muhammad dan para sahabatnya? Dan manakah yang benar, jalan kami ataukah jalan Muhammad dan para sahabatnya?" Qa'am menjawab, "Kalianlah yang lebih benar jalannya dan lebih baik." Kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari Alkitab? Mereka percaya kepada jib dan tagut, dan mengatakan kepada orang-orang kafir, yaitu musyrikin Mekah, bahwa mereka itu lebih benar jalannya daripada orang-orang yang beriman." Al-Quran Surah An-Nisa ayat 51. Kemudian Qa'am kembali ke Madinah dalam keadaan demikian. Di dalam syair-syairnya mulai berani merayu-rayu istri-istri para sahabat dan menyakiti para sahabat dengan kelancangan lidahnya yang keras. Ketika itulah Rasulullah SAW bersabda, "Siapakah yang bersedia membunuh Qa'am bin al-Ashraf? Sungguh, ia telah menyakiti Allah dan Rasul-Nya." Maka Muhammad bin Maslamah bangkit dan mengatakan, "Saya, wahai Rasulullah, apakah engkau suka apabila saya membunuhnya?" "Iya, insya Allah," jawab Rasulullah. Muhammad bin Maslamah mengatakan, "Izinkan aku mengatakan sesuatu kepadanya." "Katakanlah," sahut Rasulullah. Rasulullah SAW mengizinkan Muhammad bin Maslamah mengatakan apa saja yang ia ingin katakan kepada Qa'am bin al-Ashraf. Muhammad bin Maslamah kemudian mendatangi Qa'am bin al-Ashraf dan mengatakan, "Orang itu, yakni Muhammad SAW, meminta sedekah kepada kami. Dia sangat memberatkan kami." Qa'am berkata, "Rupanya engkau telah bosan kepadanya." Muhammad bin Maslamah berkata, "Kami telah mengikuti dia dan kami tidak ingin meninggalkannya sampai kami melihat sendiri bagaimana akhir persoalannya nanti. Kami menginginkan engkau bersedia memberi pinjaman kepada kami 1 atau 2 wasak. 1 wasak kurang lebih sama dengan 60 gantang." "Baiklah, tetapi engkau harus memberikan barang jaminan kepadaku," jawab Qa'am. Muhammad bin Maslamah berkata, "Jaminan apa yang kau inginkan?" "Berikanlah istri-istri kalian kepadaku sebagai jaminan," jawab Qa'am. Muhammad bin Maslamah berkata, "Bagaimana mungkin kami menyerahkan istri-istri kami, sementara engkau adalah orang yang paling tampan?" "Kalau begitu, serahkanlah anak-anak kalian kepadaku," sahut Qa'am. Muhammad bin Maslamah berkata, "Bagaimana mungkin kami menyerahkan anak-anak kami sebagai jaminan? Mereka akan mencela karena digadaikan dengan 1 atau 2 wasak. Ini adalah aib bagi kami. Kami akan menyerahkan senjata saja kepadamu sebagai barang jaminan." Selanjutnya ia berjanji akan datang lagi kepada Qa'am. Abu Nailah juga melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Muhammad bin Maslamah. Ia mendatangi Qa'am bin al-Ashraf dan mengalunkan beberapa syair sejenak, lalu berkata, "Wahai Ibnul Ashraf, aku datang kepadamu untuk suatu keperluan. Aku akan mengatakannya hanya kepadamu, tetapi rahasiakanlah." Qa'am menjawab, "Baik, akan kurahasiakan." Abu Nailah berkata, "Kedatangan orang itu, yakni kedatangan Muhammad SAW di Madinah, membawa bencana bagi kami. Kami dimusuhi oleh orang-orang Arab. Kami diisolasi. Kami hidup serba susah. Sehingga kami dan keluarga harus bekerja membanting tulang." Kemudian saling dialog seperti dialog antara Qa'am dan Muhammad bin Maslamah. Di sela-sela pembicaraannya itu, Abu Nailah mengatakan, "Sesungguhnya aku bersama para sahabatku yang sependapat dengan aku. Aku ingin membawa mereka kepadamu. Lalu engkau memberi mereka yang berlaku baik dalam hal tersebut." Dalam dialog tersebut, Muhammad bin Maslamah dan Abu Nailah
telah berhasil mencapai apa yang diinginkannya. Karena setelah dialog tersebut, Ka'ab tidak mencurigai senjata dan para sahabat yang mereka bawa. Pada malam bulan purnama, malam ke-14 dari bulan Rabiul Awal tahun ketiga Hijriyah, tim tersebut berkumpul menghadap Rasulullah SAW. Rasulullah kemudian mengantar mereka sampai ke Baqi Gharqad, lalu mengarahkan mereka dengan mengatakan, "Berangkatlah atas nama Allah. Ya Allah, tolonglah mereka." Setelah itu Rasulullah pulang dan terus melakukan sholat dan bermunajat kepada Rabb-Nya. Tim itu pun tiba di benteng, yaitu tempat tinggal Qa'am bin al-Ashraf. Abu Nailah kemudian memanggilnya, dan Qa'am pun bangkit untuk mendatangi mereka. Istrinya berkata, "Mau kemana pada saat seperti ini? Aku mendengar seperti suara yang dapat meneteskan darah." Qa'am berkata, "Ia adalah saudaraku, Muhammad bin Maslamah, dan saudara susuku, Abu Nailah. Sesungguhnya orang yang mulia itu apabila dipanggil untuk bertempur, pasti bersedia menghadapinya." Kemudian ia keluar menemui mereka dengan pakaian yang harum semerbak. Abu Nailah telah berkata kepada para sahabatnya, "Apabila ia telah datang, aku akan membelai rambutnya dan menciumnya. Dan apabila kalian melihat aku telah dapat memegang kepalanya, renggutlah dan bunuhlah dia." Ka'ab pun datang menghampiri mereka dan berbicara sejenak. Kemudian Abu Nailah berkata, "Wahai Ibnu Ashraf, bagaimana kalau kita berjalan-jalan di jalanan kampung untuk berbincang-bincang menghabiskan malam-malam kita?" "Baiklah jika kalian menghendaki," jawab Qa'ab bin Ashraf. Mereka kemudian keluar untuk berjalan-jalan. Di tengah perjalanan, Abu Nailah berkata, "Aku belum pernah melihat engkau seharum pada malam ini." Qa'ab bangga mendengar pujian seperti itu, dan ia berkata, "Aku mempunyai parfum wanita-wanita Arab." Abu Nailah berkata, "Bolehkah aku mencium kepalamu?" "Boleh, tentu saja," jawab Qa'ab bin Ashraf. Abu Nailah kemudian membelai rambut Qa'ab dan menciumnya, demikian pula para sahabatnya. Kemudian berjalan sejenak, lalu berkata, "Bolehkah aku mengulanginya lagi?" "Silahkan," jawab Qa'ab. Abu Nailah pun membelai rambutnya, dan tatkala sudah dapat memegangnya, ia berseru, "Renggutlah musuh Allah ini." Seketika itu juga, pedang-pedang mereka merenggutnya, tetapi tidak memberikan manfaat sedikit pun. Lalu Muhammad bin Maslamah mengambil sebilah pedang, dan dia letakkan di bagian bawah perut, lalu dia tekan sampai menembusnya. Qa'ab pun terkapar dan mati seketika. Ketika itu Qa'ab meraung keras, sehingga dapat membuat ketakutan orang-orang yang berada di sekitarnya. Tidak lama kemudian, semua lampu dalam benteng dinyalakan. Tim itu kemudian kembali. Ketika itu Al-Haris bin Aus terkena ujung pedang sebagian sahabatnya, sehingga terluka dan mengucurkan darah. Setelah tiba di Hurratul Arid, ternyata Al-Haris tidak ada di tengah-tengah mereka. Mereka kemudian mencarinya, lalu mereka gotong. Setelah tiba di Baqi Gharqad, mereka bertakbir, dan takbir mereka didengar oleh Rasulullah SAW. Sehingga Rasulullah SAW mengetahui bahwa mereka telah berhasil membunuh Qa'ab. Dan Rasulullah SAW pun kemudian bertakbir. Setelah mereka sampai di hadapan Rasulullah, Rasulullah bersabda, "Wajah kalian berseri-seri." "Wajah Anda juga, wahai Rasulullah," sahut mereka. Rasulullah SAW memuji Allah atas terbunuhnya sang tagut itu. Setelah orang-orang Yahudi mengetahui kematian pemimpinnya, yakni Qa'ab bin Ashraf, mereka sangat ketakutan. Mereka baru menyadari bahwa Rasulullah SAW tidak segan-segan untuk menggunakan kekuatan. Ketika nasihat sudah tidak diindahkan lagi oleh orang-orang yang ingin menghancurkan keamanan, menimbulkan keresahan dan tidak menghormati perjanjian.
Mereka tidak berani bertindak sesuka hati, bahkan mereka menunjukkan sikap seolah-olah menaati perjanjian. Mereka bersembunyi di benteng bagaikan ular yang terburu-buru masuk ke dalam liangnya untuk bersembunyi. Demikianlah, untuk sementara waktu, Rasulullah SAW dapat mencurahkan seluruh perhatiannya dalam menghadapi berbagai bahaya yang kemungkinan muncul di luar Madinah. Beban kaum muslimin semakin berkurang. Sebagian besar masalah-masalah internal mereka telah terselesaikan.